Duh nggak enak nih kalau orang tahu gue sebenarnya artis gitu. Nanti nggak maksud gue. Gue sampai dikasih tahu sama temen gue. Ji lu udah di New York, nggak usah Melayu-Melayu banget lah kelakuannya gitu. Aduh, ya bener juga sih. Tantangan terbesar komika Indonesia ke New York itu emang cuma masalah duitnya aja. Kadang-kadang ketika gue lagi open mic atau lagi show terus anyep, I think it's funny gitu. This is going to be a joke tomorrow, ngerti nggak maksud gue? Saking senengnya stand up. Kalaupun semua ini nggak berhasil, I know I lost a whole lot of money. But at least we can tell ourselves, ini adalah pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. It has to mean something. It has to. Is it worth it untuk lu keluar dari comfort zone lo? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Gue ngerasa ya, emang bener sih tadi, itu analoginya bagus banget. Lu pengen jadi pemain bola profesional, lu ke Brazil, dan lu orang Indonesia. Yeah. Jadi lu latihan itu justru 3 kali lipat lebih keras daripada orang-orang Brazil lainnya gitu. Yeah. Yeah. Di stand up comedy itu, New York itu emang bener-bener kayak Mekahnya. Betul. Kalau misalnya untuk stand up comedy. Karena memang kesininya lahirnya di sini. Lahirnya di sini. Betul. Art form ini lahirnya di sini. Banyak versi soal datangnya dari mana, jester, court jester, kerajaan segala macam. Tapi kalau kita ngomongin soal stand up comedy, transisi menjadi kayak sekarang tuh persis di kota ini. Bahkan comedy club pertama di Amerika Serikat itu di sini. Di New York. Di New York, tapi udah tutup. Namanya Improv, The Improv. Improv di tempat lain ada, di DC ada, di LA ada, tapi di New York tutup. Ya. The Improv itu yang pertama kali. Dan awalnya tuh bukan untuk comedy club, awalnya tuh ada seorang laki-laki kaya, istrinya penyanyi Broadway, terus istrinya pengen punya tempat untuk nyanyi aja. Bukan nyanyi yang kayak di Broadway, teater Broadway gua. Kan kalau misalnya kalau gua pemain Lion King ya gua nyanyi Lion King mulu kan. Gua pengen nyanyi bebas. Jadi suaminya bikinin tuh The Improv. Awalnya itu penyanyi Broadway. Sampai ada satu stand up comedian yang nyoba, ini boleh untuk apa aja kan? Boleh. Dia naik, dia pecah, kemudian pada balik, akhirnya dikenal The Improv sebagai tempat stand up. So this is the ground zero. Semua dari seluruh Amerika ke sini. Oke. Dan lo dari Indonesia ke sini, gimana bro? Kayak gak tau ya, tadi gue ngelihat banyak banget komika-komika yang lokal, bahkan actually ada orang Swedia juga, ada orang Chinese juga. How is it? Like kompetisinya sendiri gimana? Dibandingin sama di Indonesia gitu misalnya? Sejujur ya, dan gue kayaknya pernah bilang ini juga di beberapa kesempatan. Sejujurnya, setelah hampir 2 tahun di sini, gue yakin kita nggak kalah. Oke. Untuk beberapa alasan. Satu, ternyata pemalas tuh ada di mana-mana. Oke. Termasuk di sini. Oke. Jadi kalau datang di sini dengan etos kerja yang baik, ini lewat nih sama Nilo semua. Oke. Orang-orang ini. Kedua, ternyata emang gimana cara ngomongnya? Banyak komika Indonesia itu basicnya lebih solid. Strukturnya? Iya. Oke. Makanya gue sangat mengapresiasi orang-orang kayak Raditya Dika karena guru kami kan dia kan. Oke. Semua orang Indonesia tuh puncak ilmunya tuh dari Radit. Radit ngajar ke ini ngajar ke bawah, terus aja kayak MLM. Oke. Itulah yang membuat secara keilmuan, secara struktur kita tuh solid banget yang ada di Indonesia. Di sini gue masih banyak banget ketemu orang yang udah lama banget stand up, tapi masih berpikir stand up itu sekedar ngomong aneh dan pikiran liar. Padahal nggak gitu, ada strukturnya. Kenapa gue juga nggak ngerti, tapi prediksi gue adalah karena di sini individualis sekali. Di Indonesia, karena ada komunitasnya, kita tuh ada sharingnya loh, ada saling ngasih masukan. Di sini tuh bahkan kalau gue punya beat lucu gue taruh di sosmed, mereka tuh nggak nyundul. Kalau gue kan ngeliat, teman gue Kevin Sanchez lucu nih, gue sundul lah ke story gue gitu. Si Joshua Palet lucu nih, gue sundul lah. Mereka tuh nggak pernah kayak gitu untuk komedian lain. All for themselves. Sehingga ketika mereka punya ilmu, mereka juga nggak bagi. Kayaknya ya prediksi gue sejauh ini 2 tahun. Jadi setelah dilihat-lihat tuh kita bisa. Tantangan terbesar komika Indonesia ke New York kita bang cuma masalah duitnya aja. Sama ya bahasanya kali ya. Nanti makin lama lu open mic, makin sering lu ketemu sama ada orang-orang yang bahasa Inggrisnya tuh jelek. Tapi orang pada ketawa. Alasannya ternyata
adalah karena New York tuh saking banyaknya pendatang, orang New York tuh terbiasa dengar broken English. Oh. Broken English dalam bentuk Spanish, Yeah. broken English dalam bentuk Chinese. Jadi waktu itu tuh gue sempat tersendat-sendat. Terus gue ditanya sama temen gue, lu kenapa sih kalau ngomong sama gue normal, di panggung kok kayak tersendat-sendat? Gue bilang gue mikirin grammar. Kata dia, nggak ada yang peduli sama grammar di sini. Lu ngomong kita semua ngerti, bro. This is New York, kita semua biasa denger broken English. Dan ditambah lagi fakta, anak gue di term pertamanya itu juara di kelasnya untuk spelling bee. Ngalahin orang lokal. Terus dia bilang, bro, aku kan orang Indonesia ya. Yeah. Tapi itu menggambarkan bahwa emang orang New York juga bahasanya ngaco gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama grammar dan segala macamnya. Yeah. Di sini malah pada ngerti. Jadi cuman ya kendati pun mengetahui itu, kita pun kan masih agak susah-susah ya. Kitanya yang punya, duh salah nggak ya Yeah. gitu-gitu. Jadi ya it's a challenge. Tapi bahasa bukan kendala terbesar sih. Duit menurut gue emang kendala terbesar. Lu terintimidasi gak sih, man? Sama kayak kalau misalnya atlet gitu ya, gue lari gitu misalnya, atau atlet apapun lah, atlet let's say tenis atau badminton gitu, kadang-kadang, wih gila gue ngelawan bule ini. Itu ada gak sih intimidasi seperti itu? Enggak, tapi mungkin karena guenya aja kali ya. Gue tuh kalau misalnya ketika ada senior, itu ada abang-abangan tuh gue mesti bagus nih. Ya. Gue mesti bagus biar dia ngeliat gue gitu. Ya. Itu semangat gue. Oke. Gue tuh lebih ke kendala gue tuh lebih ke sungkan. Sungkan beda sama minder ya. Bedanya apa? Kalau minder tuh, aduh dia bagus. Ya. Aduh, Gue gimana siapa? ya? Gue siapa ya gitu. Itu kan minder ya. Tanding sama dia. Ya. Kalau sungkan tuh kayak kayak Respectful aja. duh nggak enak nih kalau orang tahu gue sebenarnya artis gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti nggak? Gue tuh dulu sempat menyembunyikan fakta bahwa gue tuh di Indonesia tuh terkenal. Iya. Sungkan terus kayak misalkan gini deh, ini juga aneh. Biasanya ada beberapa show yang ditutup dengan pizza party. Oke. Biasanya show-show yang tidak ada duitnya. Jadi semuanya kita makan pizza ya karena nggak ada duitnya. Nah, pizza terakhir kan, karena orang Indonesia kan nggak Pasti, enak kan, iya. kan apalagi ada abang-abangan gitu. Iya. Orang-orang tuh mungkin ngeliat gelagat gue, ambil aja kenapa sih Nji? Nggak enak yang lain, ambil aja itu kalau ada mau ambil. Nah yang kayak gini-gini, budaya-budaya nggak perlu sebenarnya. Gue sampai dikasih tahu sama temen gue, Ji lu udah di New York nggak usah Melayu-Melayu banget lah kelakuannya gitu. Aduh ya bener juga sih. Tapi kalau minder sih nggak, tapi I guess it's just me. Gue tipikal orang yang kalau misalnya gue ngelihat ada orang yang jago main basket ataupun main bola, Iya. I have to impress this person. Iya. Gue sih kayak gitu. Gue respect banget sama gue selalu ngelihat ya bahwa lo sebagai Panji Pragiwaksono, you are a big fish in a small pond kalau lu di Indonesia. Tapi sekarang ini you're in a huge pond and you are a small fish. Iya. Gitu. Dan lo mulai lagi dari itu benar-benar butuh, lo harus keluar banget dari comfort zone lo untuk menjadi that small fish in the big pond. Pertanyaannya, kenapa is it worth it untuk lo keluar dari comfort zone lo? Dan maksud gue gini, ada nggak opsi di mana kalau misalnya ini gagal, lo balik lagi ke Indonesia and become the big fish again that you are? Mengambil analogi itu ya, kayaknya sih gue tuh fish yang I just like swimming, Oke. you know? Oke. So I never thought about big pond, small pond. Oke. The bigger the pond, the longer the swim, right? Jadi gue seneng berenangnya, gue beneran senang aktivitasnya. Kadang-kadang ketika gue lagi open mic atau lagi show terus anyep, I think it's funny gitu. This is going to be a joke tomorrow, ngerti gak maksud gue? Saking senengnya stand up. Jadi aktivitas yang gue lakukan di sini, gue happy karena emang kalau ngambil analogi lu, I'm a fish that just love swimming. I love swimming. So if the pond is big, it's huge, good, more space to swim. Wow. Dan kalau ditanya skenario udah banyak banget sih. Sekarang kami tinggal di Queens, di neighborhood yang oke. Let's say, dan gue kan punya tabungan. Gue punya tabungan, tapi gue juga punya penghasilan. Let's say, keadaan tidak berjalan dengan baik. Plan B-nya adalah kita pindah di area yang lebih murah, tapi masih di Queens. Wow. Kalau misalnya that doesn't work, kita masih di New York, tapi di area yang lebih murah lagi. Let's say kita ke Bronx. Walaupun sebenarnya gue nggak mau sih, tapi kalau terpaksa, Bronx tuh teman-teman gue sendiri nggak nyaranin lu nggak usah ke sana. Tapi kalau terpaksa, ya udah ke Bronx. Kalau misalkan ternyata masih nggak bisa, kami pindah ke kota lain tapi tetap stand up. LA itu kan kota stand up kedua, Oke. tapi dia kota termahal kelima.
Yeah. Jadi tabungan gue tuh di LA stretch-nya bisa lebih Yeah. panjang. Dan di situ gue punya opsi untuk film. Yeah. Gue punya temen yang jadi gue punya temen, gue sebut aja namanya Mbak Endah. Mbak Endah itu punya temen agentnya itu yang megang Johan dan segala macamnya. Terus ya gue nggak bilang gue jadi aktor, tapi gue bisa nyari kerjaan lah. Jadi ekstras ngeblur istilahnya di film. Dan Daniel syuting juga kan. Kita semua tuh ekstras yang ngeblur di belakang. Bukan yang deket nih, bukan yang kayak ngasih makanan yang ngeblur. Bahkan dapat line aja enggak? Enggak, gitu. ya ngeblur aja di belakang. Yang penting ada kerja. So that's the option. Tapi kalaupun itu gagal, worst case scenario, let's just consider this as a very long and very expensive holiday. Toh ketika gue pulang, duit habis. Gue nyebutnya aja, gue ya man, I'm shaking. Kalaupun semua ini nggak berhasil, I know I lost a whole lot of money. But at least we can tell ourselves, ini adalah pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. It has to mean something. It has to. And I can just go home dan terima kegagalan itu dan kembali jadi ikan sedang di kolam. Ikan sedang. Di kolam kecil. Udah kecil deh. Iya, udah kecil. Udah egonya menyusut soalnya. Ikannya sedang. At the very least. So ada skenario lah. Wow. It's ini ya, bener-bener skenario terakhir banget lo baru balik ke Indonesia ya? Iya. Tapi jangan salah, gue masih bolak-balik. Iya. Kalau ada kerjaan, karena Iya, seperti yang tadi kita udah establish, duit saya masih tidak dari stand up di sini. Cuman ya kalau ditanya mau sampai berapa lama, komitmennya untuk selamanya. Karena anak gue 2 tahun lagi kuliah. You're right. Dan anak gue tahu dia mau kuliah di sini. Oke. Anak gue yang cewek tahu dia mau masuk SMA abangnya. Oke. Jadi this is a long-term commitment. We're gonna be here forever. Good evening, my name is Panji. I'm from Indonesia. Itu sekitar 200 orang. Itu bunyi, gitu kayak, oh gini orang Indonesia kayak gitu. Satu ruangan tuh kayak, gue bilang, loh kenapa lo kayak gue satwa langka? Kata gue, iya loh. Jadi awalnya takut, keduanya ngerasa bego. Tapi terus lu sampai ke fase dimana, mau gimana lagi? This is the life now. Kalau boleh jujur, gue nggak suka kota ini. Gamila suka mau kota ini. Gue nggak suka kota ini, but I learned to love this city. If there's one thing I know about this city, the city will kill your expectation. 100%. Karena kota ini, it kills people's dream. Banyak orang gila tuh karena itu juga di sini. I wanna cry. Yeah, Yeah. I can feel it.